memang kita akan berdiskusi bersama-sama mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai 31 sebagaimana bahan PA Gereja Toraja saat ini, yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 yang berbicara juga tentang penciptaan, bagaimana tugas yang diberikan kepada kita manusia di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu. Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mempersilahkan, silakan angkat tangan ataupun yang saya sampaikan tadi ada reaction di bawah, bisa tepuk tangan seperti ini ataupun like seperti ini, tanda jempol. Silakan Bapak Ibu yang berkomentar supaya ini kita dua layar jadi harus lebih jeli saya lihat lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, oke, silakan Opa Noah dari Araya, silakan. Oh iya, iya. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih juga Pak Edi yang sudah menyampaikan firman kebenaran Tuhan tadi ya. Jadi ya memang pada saat ini bersamaan jadwal kami rapat rencana mengerara di kampung, sehingga makanya saya bilang sama Pak Pendeta, saya duluan mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan bersama, seperti itu ya Pak Pendeta ya. Jadi saya mulai menceritakan bahwa sesungguhnya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini di mana di dalamnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, beberapa poin yang perlu kita diskusikan atas penciptaan langit dan bumi dan segala isinya ini. Ya, coba kita melihat ya, sejak hari pertama sampai dengan hari ke-6, dalam setiap akhir penciptaan dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, kayak gitu ya. Apa maksudnya? Apakah diciptakan pada saat terang atau siang saja atau sehari semalaman? Nah, itu nanti kita diskusikan. Kebetulan ada beberapa pendeta yang ikut bersama-sama dengan kita. Kemudian hari pertama diciptakan terang, ya, hari pertama diciptakan terang dan dipisahkan siang dan malam, sedangkan hari ke-6 diciptakan makhluk hidup termasuk menjadikan manusia. Nah, sehingga manusialah yang paling sempurna dari seluruh ciptaan Allah. Sebab apa? Dibuat serupa dengan Allah. Karena Allah sendiri memberi napas kepada manusia yang pertama itu, Adam. Lalu dengan makhluk lainnya, Tuhan Allah hanya bersabda, hanya berfirman. Jadi memang berbeda ciptaan manusia diciptakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat yang ke-26, ya, karena manusia itu sudah diberkati, Tuhan Allah berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi, serta taklukkanlah itu. Wah, itu. Tadi banyak disinggung Pak Edi dalam perenungannya, ya taklukkanlah alam itu, ya. Sehingga menurut saya, ya, apa yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini, mungkin dari saya ada 2 poin yang perlu dicatat bersama-sama. Nah, yang pertama nanti kita ini, apa arti manusia itu diciptakan untuk dunia ini? Apa maksud ya? Kemudian apa tanggung jawab kita? Ya, apa tanggung jawab kita selama hidup di dunia ini? Tadi Pak Edi juga sudah banyak menyinggung tentang tanggung jawab kita. Nah, ini barangkali nanti yang akan kita rangkum bersama, ya, menambahkan poin-poin yang disampaikan Pak Edi tadi di dalam khotbahnya. Nah, barangkali itu dulu Pak Pendeta. Jadi ada 2 ya, apa arti manusia atau kita ini diciptakan untuk dunia ini, kan begitu? Kemudian yang kedua, apa tanggung jawab kita selama kita diciptakan atau dilahirkan ke dalam dunia ini. Nah, mungkin itu dulu Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Opa dari Araya. Memang ya manusia diciptakan memang di patoroseng ya, tidak beda ya dengan ini.
Kalau bahan kemarin itu dua kata yang kemudian digunakan kemarin adalah menciptakan dan menjadikan. Kalau yang lain itu diciptakan sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan, tapi manusia itu di istilah yang digunakan adalah menjadikan. Bahannya itu sudah ada, yaitu tanah, dan kemudian dari tanah dijadikanlah dia manusia. Nah, itu istimewanya manusia. Ya, terima kasih Opa Noah. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih akan sharing. Oke, Opa Yakobus. Opa Angel, Pak Yakobus dari Jakarta di sekarang ya. Oke, silakan diaktifkan mic-nya dan videonya. Mic-nya belum aktif, silakan Opa Angel, Pak Yakobus. Ya. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat malam buat semuanya. Salam jumpa. Ya, terima kasih Pak Edi dengan perenungannya, pengantarnya cukup baik dan sangat memuaskan buat saya. Mengenai kitab Kejadian ini sangat menarik untuk di-PA-kan, didiskusikan. Karena kalau 6 days, ada berpendapat bahwa 6 days or million of years. Dia bilang, apakah 6 hari atau jutaan tahun, miliaran tahun. Nah, ini kesempatan baik. Saya lihat dari bacaan kita tadi ini, kalau kita baca sampai semuanya, saya lihat ini rancangan dan ciptaan Tuhan ini sangat luar biasa. Karena sekuensinya itu menurut saya sangat memuaskan. Karena hari pertama itu terang. Bukan yang lainnya yang dibuat. Yang pertama itu terang. Terang itu ada dua wujud buat kita semua. Terang yang sesungguhnya yang biasa kita lihat. Kemudian terang arti kebenaran. Jadi Tuhan menciptakan mulai dari terang. Dan setiap selesai menciptakan, dia katakan ketika Allah melihat terang itu bahwa baik. Nah, ketika Tuhan menciptakan terang ini, berarti terang ini sangat baik, sempurna, perfect. Tidak ada yang perlu ditambah. Kemudian, manusia diciptakan pada hari ke-6. Ini kan manusia ini butuh hidup, butuh makanan untuk hidup. Jadi Tuhan kan sudah menyiapkan semua sarananya. Jadi saya bilang urutannya itu sangat baik, sangat indah, sekuensinya cukup bagus sehingga ketika manusia diciptakan sudah ada yang dimakan. Nah, kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini ciptaan yang mulia, dibentuk oleh Tuhan, serupa dengan Dia. Nah, kalau menurut saya bahwa kita ini adalah surat yang terbuka. Surat yang terbuka itu kan berarti bisa dibaca oleh setiap orang, siapapun. Anak yang baru belajar membaca atau yang sudah pandai sekalipun. Kita ini surat terbuka yang siap dibaca oleh setiap orang. Gimana tingkah laku kita, bagaimana kelakuan kita, bagaimana kita menghargai ciptaan Tuhan yang sangat indah, sangat mulia, dan ciptaan ini luar biasa. Disitulah letak kemahakuasaan Tuhan. Nah, kalau ada pendapat bahwa dunia ini sudah usianya sudah miliaran tahun, itu kan pendapat secara ilmiah menurut orang geologi. Tapi kan kita tetap percaya bahwa Alkitab ini, firman Tuhan ini diciptakan dari dulu sampai sekarang tetap begitu isinya. Tapi kalau ilmu, mulai dari kesimpulan, kemudian hipotesa, teori itu kan bisa berubah. Jadi menurut saya bahwa ciptaan Tuhan, mulai dari awal sampai hari ke-6 ini, sekuensinya sangat bagus. Urutannya sangat bagus dan sangat sempurna karena dia mulai dengan terang. Kenapa terang diperlukan pertama? Kenapa bukan yang lainnya? Karena terang ini akan memperlihatkan keadaan yang setelah diciptakan. Padahal terang itu kalau kita melihat, kalau fokus kita ke matahari, bahwa matahari itu kan diciptakan pada hari keempat. Berarti terang yang diciptakan pada hari pertama ini
belum digantungkan di atas cakrawala atau di langit, masih di dalam bumi. Itu menurut saya. Tapi terang ini sangat luar biasa, karena Tuhan mengatakan setelah melihat ciptaan yang pertama ini, dia bilang, baik adanya. Berarti bagus, sempurna, tidak ada perlu yang ditambah lagi. Ketika pada hari keempat diciptakan matahari, itu kan penanda waktu. Dan saya tidak tahu ya, apakah pada hari pertama sampai hari ketiga itu bumi belum berputar. Karena katanya kan matahari ini kan membuat revolusi supaya bumi berputar pada porosnya. Tapi kita tetap percaya bahwa ciptaan Tuhan ini sangat luar biasa, sangat indah, dan sesuai dengan 4 poin-poin yang diuraikan Pak Edi tadi, memuliakan Tuhan, mengemban tugas sebagai orang ciptaan yang mulia, hidup dalam kesetiaan, dan menerima tugas untuk pemuritan. Nah, memang tugas-tugas ini berat. Berat kalau kita meyakini diri sendiri, tapi yakinlah bahwa kita tidak akan jalan sendiri, Tuhan tetap menguatkan kita. Amin. Barangkali itu dulu, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Opa Angel. Sangat memberkati refleksinya. Memang Alkitab akan selalu seperti itu, tidak akan pernah berubah. Teori-teori yang teori umum akan selalu berubah, ada teori yang baru muncul, teori lama akan mungkin bisa bergeser. Tetapi Alkitab akan selalu abadi. Ya, terima kasih Opa Angel. Silakan Bapak Ibu yang masih akan berefleksi, silakan. Pak Pendeta. Oh Pak Edi silakan. Ya. Ya. Artinya ini, supaya kita lebih terarah di dalam menelaah atau memberikan jawaban terhadap diskusi atau PA kita malam hari ini, ada 4 poin pertanyaan yang saya susun, mungkin juga ada di dalam bahan membangun jemaat. Saya supaya tidak berulang-ulang, karena kita ini lumayan banyak untuk mungkin ingin memberikan penjelasan. Yang pertama, kita adalah gambar dan rupa Allah. Seperti apa tanggung jawab kita untuk memelihara gambar dan rupa Allah yang ada pada diri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tugas memerintah dan mengelola bumi, apa yang mestinya kita lakukan? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran kita dalam mengemban tugas pelayanan dan bersaksi? Pertanyaan yang keempat, mengapa Tuhan memberikan tugas kepada manusia? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya supaya secara keseluruhan pertanyaan ini itu kita jawab dan langsung dari A1 sampai ke 4. Mungkin itu Pak Pendeta, terus semangat. Oke, terima kasih Pak Edi. Di slide saya sudah share. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Edi. Paling tidak ini juga kita bisa rangkum dalam penyampaian sharing Bapak Ibu 4 ini yang sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang berpendapat bisa juga menyinggung atau menyinkronkan dengan 4 pertanyaan yang juga diajukan oleh Pak Edi pada saat ini. Oke, terima kasih dan silakan Bapak Ibu yang Makassar, Pak Pendeta boleh. Oke, silakan Pak Petu dari Makassar, silakan. Ya. Selamat berjumpa kembali. Tadi saya agak kurang mengikuti semua dari Om Emon karena saya coba connect di laptop tapi rupanya IndiHome saya agak terganggu, jadi saya kembali ke handphone. Yang pertama, terima kasih saya boleh dimasukkan dalam grup Toraja Malang karena saya juga dari Malang dan saya tetap memonitor itu. Saya terima kasih.
Sehingga malam ini saya ikut di ibadah perdana lewat web ibadah ini. Yang pertama saya ingin coba refleksikan dari 4 bahan PA kita malam ini, bahwa seperti apa tanggung jawab untuk memelihara bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Bahwa kita diciptakan beberapa bulan yang lalu di tahun 2019, ini menjadi tema. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, dan pada saat itu awal-awalnya saya sempat merenungkan apa sih sebenarnya kita diciptakan segambar dengan Allah. Ya, ternyata pertanyaan konyol saya bahwa apakah betul muka Allah itu seperti yang kita lihat di gambar-gambar, ya, atau seperti muka saya, seperti mukanya siapa? Ternyata bukan, dan sudah dijelaskan di pengantar tadi bahwa segambar dengan Allah adalah bukan rupanya, tetapi bagaimana kita diciptakan di dalam kasih Yesus Kristus, di dalam kasih Allah, untuk karakter-karakter Allah. Nah, inilah tanggung jawab yang coba saya biasa renungkan. Tanggung jawab saya sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah adalah yang pertama, bagaimana saya memelihara karakter-karakter Kristus di dalam diri saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan mungkin sehubungan dengan pertanyaan yang ketiga, tanggung jawab kita bagaimana kita, kalau Om Edi tadi katakan bagaimana kita menerjemahkan bayangan kita dalam cermin. Nah, ini mungkin bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita ini adalah gambaran Allah, karakter Allah, karakter Kristus yang akan nyata dari setiap kita, tutur kata yang menjadi tanggung jawab. Dan ini yang biasa saya renungkan dan tantangan bagi saya, bagaimana saya menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, bahwa saya ini diciptakan segambar dengan Allah, ya. Bagaimana saya bisa memperlihatkan karakter Kristus kepada banyak orang, sehingga melalui saya yang gambar Allah ini, ketika orang melihat Petrus, ketika orang melihat saya, orang bisa mengenal Kristus. Itu yang tantangan biasa saya renungkan. Dan kemudian dalam tugas memerintah, karena ada dalam pembacaan kita tadi, kita diberikan tugas untuk mengelola bumi. Nah, biasa saya katakan ketika saya coba membawakan firman, bahwa kadang-kadang kita ini sudah lupa bahwa dalam mengelola setiap ciptaan yang lain, lingkungan sekitar kita, dalam menjalankan pekerjaan kita, kadang-kadang saya ini lupa, bahkan mungkin orang lain banyak yang lupa, bahwa semuanya itu adalah kita bisa lakukan karena memang perintah Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, entah itu dalam pekerjaan, dalam mengelola lingkungan sekitar kita, dalam memperlakukan orang-orang di sekitar kita, dalam lingkungan kita, itu memang adalah perintah. Perintah. Nah, ketika kita menjalankan perintah itu, saya biasa analogikan ketika saya menjadi seorang bawahan di dalam satu instansi atau dalam perusahaan, agar saya bisa menyenangkan bos saya, maka saya hendaknya melakukan perintah itu yang pertama dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Tidak menjalankan perintah semau saya. Ketika saya menjalankan perintah semau saya, bos saya pasti mungkin akan menghalangi promosi saya, bahkan mungkin memecat saya. Ya, tetapi dari Tuhan, tidak ada orang yang pernah dipecat oleh Tuhan, kecuali orang itu yang memisahkan dirinya dari Tuhan sendiri. Nah, sehingga singkatnya saya mau katakan, tugas apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan mengelola bumi ini adalah
bagaimana kita mengelolanya demi untuk kemuliaan Tuhan, karena itu adalah milik Tuhan. Bagaimana kita mengelolanya sehingga dari dalamnya Allah menyatakan berkat-Nya, dan berkat itu kita akan nikmati bersama orang banyak. Seperti itu, demi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sekali lagi ujung-ujungnya bahwa demi untuk menyatakan bahwa kita ini adalah gambar Allah. Banyak manusia yang tidak lagi, bahkan mungkin saya sendiri kadang-kadang, karena saya seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tantangan. Kadang-kadang saya sudah tidak berlaku seperti gambar Allah lagi. Kadang-kadang tidak memperlihatkan bahwa saya ini tinggal nama, kadang-kadang nama murid Tuhan Yesus, tapi mungkin perilaku tutur katanya tidak lagi menggambarkan bahwa saya ini adalah gambar Kristus. Bagaimana karakter Kristus? Kalau kita membaca karakter Kristus sungguh luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan, yan naladioki te'enalan muati te'li inasan, itu karakter Kristus dan perbuatan Kristus. Nah, keempat saya mau ini, bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Matius pasal 28 rekatnya jelas firman ini dikatakan di sana. Ini adalah puncak dari kita adalah gambar Allah. Bagaimana kita pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Ya, karena juga saya bawakan dalam khotbah saya, kuhubungkan dengan perekrutan murid. Kukuma aparina malior ya tupunga Yesu rekrut itu 52 murid. TR karena mampu tepunga Yesu memberitakan lagi Injil, memberitakan apa yang harus diberitakan sesuai dengan perintah Allah, firman Tuhan itu, atau bagaimana? Ya, sehingga dia rekrut murid. Dan sekarang kita diberikan tugas, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Nah, rupanya setelah saya mencari literatur tafsiran, ternyata bahwa kenapa Tuhan Yesus merekrut murid minta bantuan, tetapi sesungguhnya bahwa Yesus ingin memperlihatkan kuasanya dan kasihnya, bahwa sesungguhnya kasih Allah itu harus dinyatakan kepada banyak orang. Dan pertama Yesus menyatakan kasihnya sebenarnya itu kepada ini, bahwa dalam hal perekrutan murid. Karena dikira itu perekrutan murid, tak ya pendeta yo, lepa pendeta. Tidak ada orang yang belajar Injil di sana yang belajar teologi. 12 murid. Ya kan? Nah, penjala ikan segala macam. Gitu. Inilah kasih kuasa Kristus, kasih Kristus, bahwa Yesus Kristus memilih bukan untuk meminta bantuan, memberitakan firman itu, karya-karya Allah sebenarnya di awal perekrutan murid, tetapi dia mau menyatakan kasihnya bahwa memang kita ini menjadi pemberita-pemberita Injil, kita ini adalah gambar Allah, kita dimampukan untuk bersaksi melayani, itu satu-satunya karena anugerah Allah sendiri, karena pilihan Allah sendiri. Gitu. Nah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Saya pahami seperti ini, Pak Pendeta dan Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa bukan hanya memberitakan firman, tetapi bagaimana di dalam setiap kehidupan kita. Saya biasa katakan orang Kristen ini, yang saya pahami, kita bukan sebagai salesnya Tuhan. Kita bukan marketing firman Tuhan. Kita bukan sales firman Tuhan yang pergi memberitakan firman. Tapi kita dijadikan, Petrus ini ditantang untuk menjadi sampel gambar Allah. Bagaimana kita menjadi contoh, bukan sales, bukan marketing. Kalau marketing dia pergi berbusa-busa mulutnya, pergi menawarkan sesuatu. Kita tidak dituntut untuk pergi berkhotbah ke sana kemari, mengkristenkan orang yang sudah Kristen bahkan, ya. Tapi bagaimana di dalam kehidupan kita, kita menjadikan sebuah bangsa murid melalui kehidupan kita sehari-hari sebagai sampel. Bukan sebagai sales, bukan sebagai marketing. Mungkin itu singkat dari saya, tapi panjang juga. Baik, mungkin. baik. Biasa nak mahot ban Pak Pendeta semasa di masa saya. Baik. Ya, terima kasih Pak Betu dari Makassar. Semoga Makassar semakin cepat ke arah zona hijau.
Ya, kita Amin. ini adalah sampel, bukan ya. Kita ini sampel untuk kemudian bisa dilihat. Kalau istilahnya Pak Yakobus tadi, kita adalah surat yang dibaca. Nah, baik, terima kasih. Jadi ada 4 pertanyaan, silakan dikaitkan Bapak Ibu saudara-saudara. Saya akan kembali share ketika ada Bapak Ibu, silakan angkat tangan ketika masih ada atau bisa di. Oke, dari Jogja Pak Peter Randa. Ya, Pak Peter Randa, silakan. Peter Randan. Ya, Randan, betul. Ya, Randan, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Pendeta Kurustumanga, Om Papa Emon, salama. Ya, Dengan Om Boas, ya, dan semua, salama. Ya, selamat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya ingin melihat yang pertama bahwa catatan Alkitab itu sebenarnya ada berapa sumber ya? Ada 4 kalau saya tidak salah. Yang pertama itu dari sumber yaitu dari kerajaan El, ya, dari zaman Daud. Kemudian yang kedua itu atau Yahweh. Kemudian dari Price atau sumber catatan para imam, dan kemudian Deuteronomi atau catatan-catatan orang yang setelah dikanosasi itu layak untuk menjadi sebuah kitab suci. Dan menurut catatan yang saya punya, bahwa catatan yang ditulis ini di Perjanjian Lama ini adalah salah satu catatan-catatan yang menurut para pekanon Alkitab itu layak menjadi sebuah, dari semua banyak sekali catatan-catatan tentang penciptaan ya yang dikanon pada saat itu. Tetapi kemudian kitab Kejadian ini sebagai salah satu dari sekian kitab itu menjadi kitab layak yang menceritakan tentang penciptaan secara lengkap. Dan kitab Kejadian ini diperkirakan ditulis oleh Musa sekitar tahun 1440-an sebelum Masehi. Dan kita tahu bahwa pada saat itu orang itu sudah bercocok tanam. Ya, orang sudah beternak. Makanya kalau kita dilihat dari latar belakang dari penciptaan itu kan identik dengan pertanian, seperti cerita tentang Habel kan, Kain, peternakan dan sebagainya. Jadi latar belakang yang diambil adalah kondisi pada tahun 1440. Kenapa itu kemudian muncul cerita itu? Kenapa? Karena pada saat itu ada banyak kisah-kisah atau cerita-cerita yang kemudian membingungkan oleh orang-orang Israel dibawa kepemimpinan Musa. Jadi ada banyak suku-suku, daerah-daerah di situ yang memiliki cerita penciptaan sendiri-sendiri. Dan itu membingungkan banyak orang. Maka muncullah kemudian Musa berinisiatif untuk menulis sebuah kisah tentang penciptaan untuk menggembalakan orang Israel itu sendiri. Sebenarnya bukan cuma bangsa Israel yang punya cerita tentang penciptaan. Saya kira di dalam Toraja pun juga punya cerita penciptaan sendiri kan. Ya, nenek-nenek moyang dulu kita itu ada tentang penciptaan manusia itu di kuah langit sola bumi kawin. Nah, jadi itu manusia kan ada begitu. Ya. Nah, karena itu jadi kita melihat konteks pada saat itu. Selain itu kalau kita lihat di Kejadian ini ya, itu kan berbicara tentang penciptaan, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian solusi dari dosa itu dengan korban itu dan sebagainya. Nah, itu latar belakang penulisan kitab ini. Ya, bahkan ya mungkin agak sedikit ekstrim kalau dikatakan bahwa para pendeta ini bisa menjawab bahwa sebenarnya cerita-cerita Perjanjian Lama itu adalah banyak dilatar belakangi oleh mitologi masyarakat pada saat itu. Jadi cerita itu untuk menangkal kisah ini untuk menangkal atau menggembalakan jemaat pada saat atau orang-orang Israel pada saat itu dibawa kepemimpinan Musa yang sedang bingung dengan banyaknya cerita-cerita penciptaan yang ada di sekitar mereka. Nah, karena itu konteks ya, kita perlu perhatikan konteks ketika membaca Alkitab itu. Ada konteks ekonomi, ada konteks politik, ada konteks yang lain. Oleh karena itu kalau kita melihat sekarang pada saat itu juga ya, itu terjadi perkelahian atau pembunuhan di antara sesama manusia. Ya. Makanya muncul sebenarnya bagaimana manusia itu ditempatkan di dalam
perjanjian atau kejadian itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jangan membunuh manusia, bahkan diidentikan sebagai keturunan Allah. Ya, barang siapa membunuh manusia itu berarti sama halnya menyakiti Tuhan dan lain sebagainya. Jadi itu sangat memberikan pemahaman tentang esensi manusia itu sendiri. Nah, apa yang bisa kita tarik dari situ? Sebenarnya cerita-cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa ya dalam situasi seperti keadaan kita sekarang, kita harus kontekskan bagaimana manusia lagi itu tidak menghargai satu dengan yang lain, saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, cerita ini kita memberikan pemahaman kepada kita bahwa namanya membunuh manusia itu atau menyakiti sesama manusia itu sesuatu yang tragis dan tidak disukai oleh Tuhan dari kisah-kisah yang ada di dalam kejadian itu. Nah, mungkin Pak Pendeta bisa tunjukkan, saya masuk ke pertanyaan tadi yang yang ditulis. Ya, kita adalah gambar Allah. Seperti apa tanggung jawab kita untuk memelihara gambar dan rupa Allah yang ada pada diri kita. Yang tadi itu bahwa kita sebagai gambar Allah, ya, yang penuh dengan kasih. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan kepada Musa, bahwa Allah itu adalah kasih, Allah itu penuh dengan pengampunan, Allah itu penuh dengan kebaikan. Maka kita sebagai manusia yang serupa dengan Allah, maka kita harus juga penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan, hal-hal yang baik kepada sesama. Itu yang perlu kita pelajari dari sini. Itu yang segambar dengan Allah, yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ya dari Makassar, bahwa ini dalam hal esensi, bukan dalam hal rupa dan sebagainya ya, tetapi dalam hal sifat kita harus mengasihi dan sebagainya. Dan bagaimana caranya kita memelihara itu? Ya, kita memelihara rupa Allah itu dengan berbuat kasih, ya, berbuat baik, ya, berbuat kebajikan kepada semua orang tanpa terkecuali, ya, baik itu kepada orang Kristen maupun terhadap orang yang bukan Kristen, baik terhadap orang yang dianggap saleh maupun bukan orang saleh. Itu coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia berbuat terhadap orang kaya, dia berbuat terhadap orang miskin, dia berbuat baik terhadap orang yang tersingkirkan, bahkan itu yang menjadi prioritasnya. Kemudian selanjutnya yang saya sedikit menanggapi tentang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya. Terus terang ayat ini banyak yang membuat orang Kristen stres. Ya. Ya, kalau dengar ini banyak orang Kristen menjadi stres karena mereka berpikir ketika menjadikan semua bangsa murid itu seolah-olah akan pergi menceritakan Injil kepada semua orang. Ya, dengan tangan Alkitab di tangan baru pergi bersaksi di mana-mana gitu ya, cerita tentang Alkitab. Tapi kita perlu melihat ya, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa sebenarnya ayat ini sebenarnya adalah tambahan penulis. Alasannya kenapa? Karena Alkitab sebagai Injil yang paling tertua itu adalah Markus. Ya. Di dalam Markus hanya dikatakan bahwa pergilah ceritakan kabar baik kepada semua makhluk. Tidak ada kata pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah itu adalah dikatakan Injil yang paling tertua itu adalah Markus, dan di Markus itu tidak ada kata itu. Nah, Lukas menulis ini berdasarkan kisah juga dari Petrus. Jadi Lukas ini bukan menceritakan apa yang dilakukan oleh Yesus ya, bukan mengikuti, tetapi Lukas ini menulis apa berdasarkan cerita Petrus. Dan menurut para penafsir bahwa ayat itu ditambahkan. Tapi itu tidak jadi masalah. Ya, dilakukan juga, itu juga tugas kita untuk pergi. Hanya masalahnya adalah banyak orang terjebak di ayat ini, sehingga banyak yang stres. Kemudian yang kedua, kita bicara soal misi. Banyak sekali orang berbicara soal misi dengan meneladankan Paulus, sehingga banyak juga orang menjadi stres karena tidak bisa seperti Paulus. Padahal Paulus menanggapi secara personal apa yang dilakukan oleh Yesus atau diperintahkan Yesus kepadanya. Nah, kita sebagai orang Kristen harusnya menjadikan landasan misi kita itu pada apa yang disampaikan oleh Yesus.
Apa yang disampaikan oleh Yesus? Yaitu jadilah garam dan terang. Sebenarnya itu misi. Ya, yang langsung disampaikan oleh Yesus. Jadilah garam dan terang dunia. Yang seperti tadi kita bicara, di terang juga dimulai di depan. Menjadi garam itu berarti ya kita tahulah ciri-ciri garam, bisa mengawetkan, bisa menjadi obat, bisa menjadi solusi, memberi rasa yang baik kepada semua dimanapun dia berada. Kamu harus seperti itu. Ya, yang memberi rasa hangat atau memberi rasa baik, enak kepada semua orang dan sebagainya, mengobati penyakit dan sebagainya, karena garam itu juga adalah sumber obat penyakit sosial dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita sebagai orang Kristen kehilangan fungsi. Fokusnya kita pergi menceritakan Injil kemana-mana, seperti tadi saya katakan menjadi sales, tetapi kita kehilangan esensi menjadi garam bagi orang lain. Kemudian yang kedua tentang terang, yang seperti tadi terang itu menjadi penuntun, ya, menjadi memberikan kebaikan, memberikan kejujuran. Dikatakan tidak ada yang tidak terlihat di dalam terang, jadi kita menjadi orang yang terbuka, menjadi jujur dan sebagainya. Itu yang menjadi esensi kita. Nah, kita sebagai gereja bagaimana caranya kita menafsirkan misi ini sebagai khususnya untuk keadaan sekarang, ya. Bagaimana kita kemudian menjadi orang-orang yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita, menjadi obat bagi persoalan yang sedang dialami oleh bangsa kita. Ya, menjadi obat yang sedang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Yang miskin harus diobati dengan apa? Beri makan, kalau kita punya makanan diberi kepada mereka. Ya, yang sakit hati bagaimana caranya mengobati? Diberi konseling kalau memang itu mereka membutuhkan, dihibur dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Saya kira juga kisah para rasul menceritakan bahwa mereka orang-orang percaya itu semua kelihatan baik-baik semua, baik mereka saling mendukung, saling berbagi satu dengan yang lain, sehingga dengan sendirinya apa yang terjadi? Semakin hari jumlah mereka semakin bertambah. Ya, semakin hari jumlah mereka semakin banyak. Nah, saya kira itu yang pandangan dari saya. Jadi kita melihat itu sebagai sebuah kita harus melihat dari konteks dan sebagainya. Setelah itu kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita bergereja dan berjemaat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Peter Radnan sudah berbagi dengan kita dan juga sudah dikaitkan dengan 4 poin pertanyaan yang diajukan oleh pelayan firman kita. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang silakan angkat tangan atau menyampaikan di reaction. Pendeta Ruben. Oh ya, silakan Pak Pendeta Ruben. Diaktifkan mic-nya supaya Oke. Yang kalau saya melihat tema kita pada malam hari ini, apa temanya Pak Pendeta? Tunaikan tugasmu. Tunaikan tugasmu. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Ya, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian, banyak yang diuraikan tadi, tapi yang sehubungan dengan tema barangkali yang ada hubungannya dengan kuasailah bumi ini. Ya. Nah, saya tidak akan banyak berbicara mengenai surat Kejadian, tapi saya akan simpulkan saja yang sudah banyak juga diuraikan tadi di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Sebenarnya tema itu kalau saya melihat tersimpul di sana. Tunaikan tugasmu, Tuhan menyertai engkau. Di sana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau Pak Peter Radnan tadi mengatakan bahwa itu adalah suatu tambahan, ya kalau memang itu adalah satu tambahan, saya mau katakan bahwa itu tambahan yang paling bagus. Karena di sana adalah satu kesimpulan sebenarnya tugas yang kita emban. Yang pertama itu dikatakan pergilah.
Ya, saya tidak akan menafsirkan, hanya saya mau menghubungkan keadaan kita saat ini. Saat ini seakan-akan kita disuruh oleh Tuhan keluar dari gereja, pergi mengabarkan Injil. Bahkan kalau di situ sampai ke ujung bumi. Biasa mahasiswa tanya saya, itu sampai ke ujung bumi itu apakah kita mau pergi ke Amerika? Saya katakan ujung bumi itu adalah di mana kita berada. Karena bumi ini bulat. Jadi kalau kita mau berjalan, kita mencari ujungnya, di mana kita berada, itu ujungnya. Karena itu, di mana kita berada, naikkan tugas itu. Beritakan Injil. Pergilah. Di mana Tuhan tempatkan saudara, saudara menjadi alat di sana. Kemudian yang kedua, dikatakan di situ pergilah dan jadikan murid. Ya, di sini salah satu hal yang sangat penting, menjadikan murid. Kalau kita belajar menjadikan murid, mungkin kita belajar kepada bela diri di Jepang, di mana pengikut daripada tuannya itu akan betul-betul ditaati. Dan kalau kita tidak mentaati, itu bukan kita menjadi murid. Karena itu kita harus menjadi murid dulu. Ya, kita disuruh, tetapi kita harus menjadi murid. Jangan yang pergi itu dijadikan murid, tapi menjadikan murid. Artinya dia dulu menjadi murid, baru dia pergi memuridkan orang lain. Nah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah. Baptis itu merupakan satu tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi baptisan itu memang bukan menyelamatkan. Kita sudah dimuridkan, setelah kita dimuridkan, bawalah tanda itu di dalam pergi memberitakan Injil. Jangan tinggalkan tanda itu sebagai murid. Nah, itulah sebabnya kita diberi tanda, dibaptiskan, supaya kita menjadi alat Tuhan di dalam hal itu. Nah, kemudian selanjutnya selanjutnya dalam jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian sesudah itu kalau ada orang yang sudah menjadi murid, jangan ditinggal, tetapi diajar, diberikan pengayoman di dalam hal itu. Nah, itulah tujuan daripada ada persekutuan, ada gereja untuk sebagai pengajar, tempat belajar di dalam kehidupan kita. Dan orang yang sudah belajar ini akan kembali kepada satu perulangan, pergilah. Jadi kita yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Panggilan itu seperti satu mata koin yang mempunyai dua sisi yang tak terpisahkan. Kita dipanggil menjadi anak Allah, sekaligus kita dipanggil untuk menjadi pelayan Kristus. Nah, diakhiri dari ayat itu, yang seperti ada dikatakan tadi, kita takut pergi memberitakan Injil. Diakhiri dari ayat itu, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jangan takut untuk memberitakan Injil. Jangan takut menunaikan tugas. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri.
Tuhan menyertai kita. Di mana kita berada, Tuhan menyertai kita. Bahkan sampai ke ujung bumi, sampai kesudahan alam, Tuhan menyertai kita. Dan itulah sebenarnya tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Tuhan menyertai kita di dalam hal itu. Saya rasa itu saja kesimpulan dari tema itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ruben yang sudah berbagi bagi kita. Tadi saya masih lihat Bu Ludia Isa angkat tangan. Oh, Bu Isa. Ya, halo. Selamat malam Pak Pendeta, selamat malam buat semua. Oke, ya, kedengaran, silakan. Ya, kedengaran, silakan. Dari Ya, pertanyaan pertama, silakan. 1, 2, 3, dan 4, sudah jelas semua. Sudah dibahas dari peserta yang pertama, jadi tidak ada yang perlu lagi saya sampaikan. Ayat yang mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku adalah ayat amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid yang diutus Tuhan ke dalam dunia ini untuk pergi memberitakan Injil. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih Bu Isa. Salam ke Dewan Daru. Silakan jika masih ada Bapak Ibu, dan setelah jika sudah tidak ada Pak Pendeta Adi akan Ada Pak Petrus, Pak Ano, ada Pak Ruse juga mungkin bisa berbagi. Ya, Pak Petrus Palo, Pak Petrus kayaknya keluar. Pak Ruse, silakan kalau Pak Ruse rantai, silakan. Aktifkan Pak, itu. oh Pak Petrus, ya Pak Petrus, kedengaran ya. Silakan jika ingin berbagi. Belum Ya, aktif. belum aktif videonya, silakan diaktifkan dulu. Oke, Ya. baik, silakan Pak Petrus. Baik, selamat malam Pak Pendeta dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Halo. Selamat malam. Salam sehat. Silakan. Amin. Kalau saya mendengar tadi sebenarnya sudah jelas semua penjelasannya, dan yang memang yang agak sering mengganggu pikiran kita yang dikatakan pergilah Jadikanlah bangsa menjadi muridku. Ya, kalau saya sebetulnya melihat itu sebetulnya tidak bisa diartikan dalam arti kita harus pergi menginjili saja. Kalau saya melihat dikaitkan juga salah satu poin tadi dalam tanggung jawab kita di pekerjaan kita masing-masing. Sebetulnya mungkin lewat itu juga, lewat pekerjaan kita, di sanalah kita bisa bersaksi. Dalam arti bagaimana kita berperilaku di dalam bekerja, bermasyarakat, di mana kita bisa mencerminkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan mungkin lewat itu sudah merupakan suatu penginjilan sebetulnya bagi orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita hanya berharap bahwa penginjilan itu kalau kita pergi menginjili atau kita berkhotbah dari mimbar. Bagi saya, di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di tempat pekerjaan kita, di dalam setiap komunikasi kita, komunitas kita, di sana kita mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan dalam berperilaku, bertingkah laku, maka disitulah juga merupakan salah satu penginjilan. Sekalipun tidak secara langsung, tapi orang akan membaca kita bahwa beginilah kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semangat. Salam. Oke, terima kasih Pak Petrus Palo.